Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Insyaallah materi yang akan kita bahas pada tahun ajaran 2020-2021 ini ya, khususnya semester awal itu nanti kita akan bahas dua bab saja, tapi kayaknya tidak sampai, nanti kita perkiraan tidak akan sampai 2 bab selesai, tapi target kita 2 bab selesai. Yang bab pertama yang kita bahas itu pertama adalah pembahasan masalah an-nikah, at-talaq, ar-raj'ah, al-khulu', al-li'an, al-ila, al-zihar, wal-adad, wal-nifaq, wal-hadanah. Wal-hadanah ya. Yang pertama kita akan bahas masalah an-nikah. Nikah itu apa sih? Nikah ya tahu lah ya, nanti ada pengertian nikah ya. Di dalamnya an-nikah ini dibahas tentang masalah pengertian nikah, kemudian hukum-hukum menikah, kemudian adab-adab menikah, sunnah-sunnah menikah ya, dan lain-lainnya ya. Kemudian yang kedua di bab pertama ini membahas masalah at-talaq. Talaq itu perceraian. Udah paham insyaallah. Nanti kita akan bahas secara merinci pada daring nanti ya. Kemudian war-raj'ah, rujuk. Rujuk itu kembalinya istri setelah cerai dari suami ya. Kemudian khulu' itu apa? Khulu' itu seorang istri itu meminta kepada hakim ya, kepada hakim di sini ya, hakim ya, untuk meminta cerai kepada suaminya dengan membayar tebusan. Tebusannya apa? Tebusannya ya harus sama sesuai dengan apa yang dulu suaminya berikan kepada istri tadi yang meminta cerai tadi ya. Ya maksimal sebesar mahar tadi. Nah itu khulu'. Kemudian al-li'an. Al-li'an itu apa? Ya laknat, dari kata laknat. Jadi suami itu sudah tidak suka sama istrinya. Karena dia bisa jadi karena apa? Sang istri ini apa? Dipergoki sama suaminya melakukan zina. Nah, kemudian si suami tadi minta kepada hakim. Nah, kemudian meminta pada hakim ingin cerai kepada si istri karena dia melakukan apa? Zina tadi. Kemudian si hakim tadi minta kepada si suami untuk memberikan 4 saksi. 4 saksi bahwa si istri tadi benar-benar berzina. Ya. Nanti dalam ini pembahasannya juga dalam panjang ya. Kemudian ada al-ila. Al-ila itu jadi apa? Ila itu jadi seorang suami yang sudah menikah, sah sama istrinya, kemudian dia berjanji. Suami tadi berjanji bahwa suami tadi tidak akan mau menjimai itu apa? Berhubungan badan sama istrinya selama 14 bulan. Nah, nanti hukumnya gimana? Boleh atau enggak? Nanti kita bahas juga. Kemudian al-zihar ini apa? Yang tercantum dalam surah Al-Mujadalah, al-zihar wal alladzina yudhahiruna ya, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ya. Apa namanya? Orang-orang yang zihar itu menyamakan istrinya seperti ibunya sendiri. Nah, ini boleh nggak dijimai? Boleh nggak berhubungan dengan istrinya tersebut? Nah, nanti ada syarat-syaratnya. Boleh dijimai. Syaratnya apa? Nah, itu nanti dijelaskan juga zihar. Kemudian wal adat. Al-adat itu apa? Iddah, yaitu masa menunggu si istri yang sudah bercerai untuk menikah lagi. Namanya iddah. Nanti ada masanya berapa bulan ya, sampai berapa haid ya, sampai haidnya itu habis ya, berapa quru'. Nah, itu dibahas. Kemudian an-nafaqat itu yang membahas masalah nafkah secara umum, nafkah bapak terhadap anaknya, bapak terhadap istrinya,
seseorang memiliki hewan peliharaan itu termasuk nafkah juga. Nah, itu nafkah. Kemudian wal hadanah itu apa? Jadi hak asuh ya, hak asuh anak. Jadi seseorang memberikan akomodasi kepada seorang anak yang yang tidak punya orang tua ya. Kemudian diberikan akomodasi, diberikan uang, diberikan rumah atau harta lah ya, berbentuk harta ya. Jadi si anak tadi itu dijamin ya, kafalah, dijamin sama orang yang memberikan kafalah tadi. Nah itu hadanah. Ya, bisa disebabkan karena memang ya disebabkan anak tadi nggak punya orang tua, disebabkan karena orang tuanya cerai, disebabkan salah satu di antara kedua orang tuanya meninggal. Nah itu hadanah. Kemudian yang di bab kedua, ini bab pertama tadi banyak ya, sudah banyak. Kemungkinan ya ini saja semester 1 karena memang materinya banyak banget ya. Kemudian di bab kedua tadi, di bab kedua berikutnya itu membahas masalah al-yamin wan nadhr. Al-yamin itu apa? Sumpah al-halaf ya. Halaf itu sumpah, bersumpah kepada Allah. Wallahi ya, tallahi ya itu. Kalau itu boleh jelas ya. Nanti hukumnya gimana? Hukumnya bersumpah selain Allah gimana? Kalau cuman guyonan gimana? Wallahi tapi guyonan. Nah, itu boleh nggak? Nah, itu nanti akan bahas di masalah al-yamin. Kemudian an-nadhr wan nadhr. Nadhr ini mirip-mirip. Tapi an-nadhr ini apa? Seseorang itu berjanji untuk melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya salat. An-nadhr. Salat, saya akan bernazar akan salat. Saya bernazar saya akan salat, akan puasa ya. Akan sedekah. Nah, dan itu harus wajib dikerjakan sama orang tadi yang bernadar tadi. Nah, ini cukup saya sampaikan gambaran secara umum saja ya materi kita di semester awal ya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.